Assalamualaikum bunda-bunda semuanya, apa kabar? Semoga semua bunda-bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih ya bunda sudah mau klik video channel saya untuk hari ini. Baik bunda, kegiatan saya itu diawali dengan kegiatan siang, yaitu setelah antar anak sekolah ya. Jadi setelah antar anak sekolah itu saya pergi ke salah satu tempat apa ya namanya ini ya, kafe kah itu, tempat orang jualan gitu ya. Ada ini orang di daerah Purus, ada orang jualan tahu bakso ya bunda gitu. Waktu itu saya lihat di Instagram dan kayaknya ini menunya lagi tokonya baru buka gitu ya. Jadi ini saya beli tahu bakso yang isi 5, itu harganya 18.000 gitu. Tapi ini tahu bakso yang original ya bunda gitu. Jadi dia pilihannya ada yang tahu bakso yang original dan juga tahu bakso yang mercon gitu. Nah kalau untuk tahu bakso yang mercon itu harganya lebih mahal lagi gitu. Jadi saya coba yang original dulu karena ini baru pertama kali coba. Terus selanjutnya itu ketika saya nyampe rumah itu ada salah satu paket yang saya pesan secara online datang ke rumah ya bunda. Jadi ini adalah salah satu benda yang memang saya tunggu-tunggu juga gitu, karena kan kemarin itu kan saya beli spatula satu set ya, dan karena kotaknya itu juga pecah jadi saya beli tempat gantungannya gitu. Nah kebetulan kan di rumah itu di dapur saya itu juga sudah ada gantungan untuk beberapa sendok, spatula dan gunting dan benda-benda yang lainnya yang bisa itu saya gantung ya. Cuman karena itu nggak cukup gitu ya, kecil gitu, dan saya juga butuh tempat gantungan untuk beberapa penggorengan gitu, beberapa penggorengan saya dan itu. Nah itu bunda bisa lihat ya itu penuh gitu bunda. Jadi berupa sospen saya juga saya butuh digantung juga, dan penggorengan saya juga ingin digantung juga. Jadi istilahnya barang-barang saya itu nggak ada yang di bawah bunda gitu, karena untuk kalau di bawah itu kadang saya kurang ini juga saya taruhnya gitu. Jadi saya lebih suka dipajang, jadi lebih nyaman juga saya melihatnya. Jadi di bawah itu kosong dan rapi gitu. Sebenarnya kalau untuk peralatan-peralatan masak saya itu nggak banyak ya bunda gitu. Jadi istilahnya yang sederhana aja, yang biasa-biasa aja gitu. Jadi tempat saya menggoreng pun itu juga nggak terlalu banyak pajangan gitu. Yang penting yang inti-intinya aja, beberapa kebutuhan yang saya pakai untuk memasak itu ada di pandangan mata saya tuh udah gitu. Tapi kalau untuk barang-barang yang nggak saya perlukan, maksudnya nggak saya perlukan setiap hari gitu, itu saya simpan dalam lemari. Oke lanjut, ini saya bikin videonya tanpa mikrofon ya bunda. Ternyata itu saya lupa untuk ngecas mikrofonnya, jadi karena dipakai terus tanpa dicas itu akhirnya habis baterainya gitu. Nah selanjutnya itu adalah saya sudah ada menggantung beberapa wajan saya dan juga sospen saya gitu kan. Cuman kayaknya ini belum semuanya. Ada 2 penggorengan saya lagi yang belum saya pajang, yaitu satu penggorengan yang stainless steel, satu lagi itu penggorengan yang kecil yang berwarna hitam gitu. Nah kalau yang penggorengan kecil itu karena dia masih saya pakai gitu ya, jadi saya nggak pajang dulu. Nah untuk stainless steel kayaknya nanti akan saya pajang juga gitu. Nah itu bunda bisa lihat juga ya, itu jadi saya agak riuh juga pindah-pindahin sendoknya gitu kan, sama spatula yang saya beli kemarin. Itu kan kemarin yang spatula yang saya beli itu kan ada sekitar satu set itu isi 10 ya, dengan berbagai macam jenis spatula gitu. Jadi ini pindahin lagi gitu. Nah sebelah kiri itu adalah beberapa pajangan yang saya pakai untuk sendok-sendok saya yang kecil-kecil gitu. Nah ini karena saya melihat pajangan gantungan hooknya itu masih ada yang kosong, akhirnya saya masukkanlah juga lah saya gantung juga beberapa spatula yang saya beli kemarin. Cuman kayaknya kurang rapi gitu ya. Kok di sini sebelahnya spatula sebelah kiri warna Tosca ada, sebelah kanan juga spatulanya juga ada gitu. Jadi saya lihat kok karena saya pengen dipajang semua, karena sebenarnya belum tentu semua spatula itu saya pakai ya bunda gitu. Kadang-kadang ada yang saya pakai, ada yang tidak gitu. Cuman karena daripada mereka ngumpul di lemari bagian atas, lebih baik saya pakai untuk hal digantung aja gitu. Jadi tempat spatula yang sebelumnya saya pakai untuk saya taruh spatula, jadi bisa saya pakai untuk barang-barang yang lain. Nah ini hasil jadi yang saya susun ya bunda. Terus juga ini adalah
rak gantungan untuk pengering piring-piring yang saya pakai setelah saya cuci. Nah, ini saya ganti posisinya, posisi spatulanya. Jadi yang Tosca aja dulu. Terus di sebelah kanannya baru spatula yang lainnya yang beragam. Jadi boleh dibilang agak sedikit rapi. Oke, lanjut. Setelah menggantung semua spatula dengan keadaan rapi, itu saya mau membersihkan dinding tempat saya memasak ya Bunda. Jadi ini adalah dinding sebelah kiri dari kompor yang saya biasa masak. Jadi di dapur saya itu kompornya itu berada di posisi sudut sebelah kiri. Terus untuk mencuci piring itu berada di sudut lagi di sudut sebelah kanan gitu. Dan itu di tengah-tengahnya itu adalah tempat kosong gitu. Tempat kosong itu misalnya kita naruh barang apa yang mau kita masak, kita taruh di situ. Terus tempat apa yang mau kita beli, kita taruh di situ gitu. Jadi semua barang-barang itu ada di tengah. Makanya kalau saya bikin video itu semuanya kadang-kadang lebih banyak dalam satu spot ya Bunda gitu. Karena memang dapur saya itu dia kecil ya. Dia kecil jadi nggak besar. Jadi saya pengen juga kalau dapur kecil itu mungkin pajangannya nggak usah banyak gitu. Yang penting-penting aja gitu. Karena kayak gini lah nih, kan ini tempat ini ya taruh-taruh barang dari di sudut itu, yang di ujung itu adalah tempat saya cuci piring gitu. Dan kalau misalnya yang tempat untuk naruh-naruh barang ini kalau nggak salah itu ada sekitar 2 ubin lebarnya gitu. Jadi kalaupun saya isi lagi dengan pajangan yang lain itu jadinya rame ya Bunda. Jadi akhirnya tempatnya itu menjadi kecil gitu. Akhirnya ya jadi saya nggak nyaman gitu. Jadi kalau saya pengennya ya udah yang apa yang saya butuhkan untuk sehari-hari untuk masak ataupun untuk yang mencuci piring, udah itu aja yang ditaruh gitu. Jadi barang-barang yang nggak perlu saya butuhkan setiap hari itu taruh di tempat yang lain. Terus ini adalah dinding-dinding tempat saya biasanya unboxing belanjaan ya Bunda gitu. Dan tadi saya lihat itu ada basah, terus juga ada minyaknya gitu. Jadi mungkin biar lebih kinclong aja itu saya bersihkan. Jadi saya kemarin kan pernah beli ini ya sempat sabun ya itu namanya, yang Mr. Muscle itu gitu. Boleh ya Bunda, kalau mungkin Bunda yang pernah beli Mr. Muscle boleh tolong bantu ya. Itu saya Mr. Muscle itu lagi di belakang ya, saya lagi voice overnya di depan, jadi saya lupa ini Mr. Muscle-nya tempat penyemprotan ya namanya gitu kan, sabun untuk membersihkan dinding dapur gitu. Nah itu selanjutnya setelah saya beres-beres membersihkan dinding atau tempat saya untuk memasak, saya lanjut untuk masak persiapan makan siang ya Bunda. Jadi saya mau masak itu salah satu bahannya dari tempe. Nah itu karena bahannya dari tempe, jadi pertama kali yang saya lakukan itu adalah potong tempenya dulu kecil-kecil, terus menjadi bukan potong dadu ya, ini potong persegi panjang gitu ya. Terus setelah itu saya nggak masak tempe ini yang potong kecil-kecil dalam keadaan banyak ya Bunda, karena itu yang makan itu paling saya suami dan anak sulung gitu. Kalau yang untuk anak saya yang nomor 2 dan nomor 3, mereka itu makan tempenya nggak kayak gini gitu. Mereka makan tempenya itu yang dipotong memanjang gitu kan, terus agak tipis dikit terus dikasih tepung. Nah seperti itu yang kalau potongan untuk anak saya nomor 2 dan nomor 3. Nah itu selanjutnya itu adalah saya goreng tempenya. Dan tapi sebelum saya goreng itu karena saya ketika tempe itu saya masukkan ke dalam kontainer, itu tempenya itu kan nggak ada dikasih garam ya ketika masukkan kontainer. Jadi sebelum saya goreng itu saya kasih dulu garam halus ya Bunda, baru setelah itu saya goreng. Terus selanjutnya itu adalah saya menggoreng bada basah atau ikan teri basah gitu ya, karena nah ini adalah stok terakhir yang saya punya gitu. Kemarin saya sudah bikin juga ya bada basahnya gitu. Jadi ini adalah stok terakhir saya untuk ikan-ikan basah. Terus nah karena ini ikannya nggak terlalu besar ya, jadi ikannya kecil. Jadi kalau digoreng itu supaya dia nggak hancur, kalau kata ibu saya itu ketika kamu masukkan dia ke wajan penggorengan, tunggu kering dulu gitu. Nah setelah itu agak kering, barulah kamu balikkan arahnya ke depan dan ke belakang gitu. Kalaupun ketika dalam penggorengan kamu bolak-balik terus, nanti ikannya hancur gitu. Jadi itu kata ibu saya.
Nah, itu sembari saya menunggu ikan saya udah kering gitu ya. Jadi saya mau nanya nih, gimana kabar Bunda semuanya di sini gitu. Menu makan siang ini rencananya mau bikin apa Bunda gitu. Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar ya gitu. Karena kalau misalnya Bunda sendiri, kalau misalnya ikan basahnya, stok ikan di rumah itu sudah mulai habis, kira-kira strategi yang Bunda lakukan, dan misalnya Bunda juga belum sempat ke pasar, kira-kira apa ya yang Bunda lakukan strateginya gitu. Misalnya menjelang akhir pekan itu stok ikan sudah habis nih gitu, menu utamanya sudah habis nih gitu kan, sedangkan ini masih di pertengahan minggu. Nah, kira-kira apa ya yang Bunda lakukan strateginya? Boleh ya Bunda sharing-sharing di kolom komentar. Nah, baik Bunda, ini adalah akhir dari video saya ya. Saya setelah itu selesai masak, itu saya campurkan dengan cabai yang sebenarnya sudah saya siapkan untuk blender. Jadi saya panaskan dulu sedikit cabenya, barulah saya campur dengan tehu tempe dan badannya. Baik Bunda, terima kasih banyak sudah menonton video saya, dan semoga video saya ini memberikan manfaat, hiburan, inspirasi, dan sedikit pencerahan untuk memasak menu makan siang ya. Dan saya tutup ya Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.